Ya, tanya ulang lagi. Kalau iman respon, lalu ini ada persoalan apa? Persoalannya, kalau Pak bilang iman dikaruniakan, jadi ya bilang iman itu respon. Begini ya, yang bermasalah Pak Esra. Wah. Ya, gini ya Pak. Kita membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab, nggak bisa buka mata terhadap satu ayat untuk mata kepada yang lain. Itu harus ditafsir bersama-sama. Betul. Ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang percaya itu respon. Ya. Karena itu saya terima. Ya. Tapi juga ada ayat-ayat yang mengatakan iman dikaruniakan. Ya. Itu 1:9. Ya. Lalu bagaimana menafsirkan ayat itu bersama-sama? Ya. Saya menafsirkan bahwa orang baru bisa berespon jikalau Allah bekerja dan mengaruniakan kepadanya. Nah, mengaruniakan apa? Mengaruniakan iman. Mengaruniakan di situ. Jadi makanya bisa berespon. Sekarang kalau memang Pak anti terhadap iman dikaruniakan, bagaimana Pak jawab ayat ini? Yang tadi saya tanya tidak bisa dijawab. Baik, ya. Filipi 1:29 baca. Filipi 1:29, ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan, ya. Dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Titik di situ Pak. Ya. Kalau begitu percaya dikaruniakan atau tidak? Percaya dikaruniakan atau tidak? Ayat ini, ya, ayat ini jelas berbicara dikaruniakan atau tidak? Betul, jelas ayat ini berbicara tentang itu. Tegaskan dulu. Ya. Di situ ayat itu percaya dikaruniakan atau tidak? Percaya dikaruniakan. Ya, jelas tidak ada bilang iman dikaruniakan. Tidak ada bilang iman dikaruniakan, tidak ada persoalan. Tapi percaya dengan iman itu beda Pak. Yang percaya dengan iman beda. Nah, sekarang kita sudah. Ya, di sini percaya dengan iman beda Pak. Sekarang prosesnya begini Pak Isra. Ya, kembali ke Kisah Rasul 16. Sebentar Pak Adi. Sebentar. Ya, saya pesan. Moderator itu siapa? Oh ya betul. Loh, ya jangan tanya saya, tanya. Makanya kalau tidak bisa moderator, kita yang moderator. Maka kayak gini ada lari-lari itu sudah siap. Jadi tunjukkan bukan moderator. Kalau kita kan. Baik. Oh kasih dia. Masalahnya gampang aja, tinggal Anda minta kan, selesai. Jadi misalnya ada yang lari-lari kayak tadi, Anda tegas bersikap, selesai. Oke, kita akan atur ulang. Dan sebentar saya juga akan lihat. Harus tegas Pak. Moderator ini cukup melihat orang lari atau tidak? Kalau lari termarahkan gitu. Jadi kita harus ulangi. Satu bicara, ketentuannya 20 menit. Jadi sebelum orang itu selesai bicara 20 menit, maka haknya untuk berbicara. Selanjutnya baru pihak yang memiliki hak berbicara. Jadi kita mulai sekarang jam 5:20 menit. Sekarang saya persilakan Bapak untuk mulai. Sabar. Pak Moderator, pertama ada kesalahan Pak Moderator. Kesepakatan kita bukan 20, 15. Betul tadi pada awal dari Pak Adi. 20 Pak. Oke, baik. Yang kedua, saya melihat supaya bisa membantu supaya bisa berjalan baik. Bagaimana kalau misalnya Pak Paruni mendampingi? Supaya membantu, jadi misalnya yang satunya agak keliru atau tidak perhatikan yang baik, satu saling mengingatkan. Bisa tidak? Berarti bersedia? Jadi tetap silakan pimpin, tapi maksudnya didampingi oleh Pak Paruni. Jadi Pak Paruni bantu memberitahukan kepada Pak Moderator, jadi Pak Moderator juga ini. Boleh. Baik, silakan. Saya tidak butuh 15 menit. 1 menit saja. Baca kembali Filipi 1:29. Di situ iman kalau dia tidak mau bilang ini tidak ada iman. Ini percaya itu bukan iman. Bagaimana? Kalau percaya bukan iman, di situ percaya juga bukan iman. Percaya itu iman. Dari di sini saya mau tanya, iman atau percaya dikaruniakan atau tidak menurut Filipi 1:29a? Itu saja. Itu saya 15 menit. Jawab itu, jangan lari. Ya, jadi nomor 1, ya, untuk menjawab ayat ini kita harus lihat ayat yang lain juga. Ya, kalau tidak bisa kita ngotot di satu ayat dong. Satu ngotot dengan satu ayat akhirnya tersesat. Itu hak saya untuk menjawab, Pak Moderator. Saya minta sebentar ya. Perbandingan ayat itu boleh, tapi apa yang saya tanyakan itu dijawab dulu. Ya. Baru bandingkan ayat terserah. Tapi ini dijelaskan. Saya akan jelaskan sesuai dengan Kisah Rasul 16 prosesnya. Ya. Yang dikaruniakan bukan iman, tapi Allah membukakan kebenaran, dan kebenaran yang didengar oleh dia direspon dengan iman. Memang ayat ini berbicara ya secara jelas, ayat ini bilang sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, ya, tetapi di ayat yang di atas bilang iman yang timbul dari berita Injil. Ya, iman yang timbul dari berita Injil.
Jadi ada berita dulu, yang ada berita Injil, baru dia yang merespon. Ya, nah, kisah Lydia. Lydia, karena ada hasrat untuk mengetahui kebenaran. Jadi katakan dia wanita yang taat. Allah membukakan hatinya. Bukan menganugerahkan iman. Membukakan hatinya, supaya dia bisa melihat kebenaran Allah. Setelah dia melihat kebenaran Allah, dikatakan dia respon. Yang dia dan seisi rumahnya percaya. Tidak ada persoalan. Ya silakan, itu tanggapan saya. Dia mengatakan bahwa ada berita Injil. Siapa yang mengabaikan berita Injil? Saya percaya berita Injil itu ada. Saya percaya iman itu respon. Ayat ini mengatakan apa? Ayat ini mengatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi termasuk percaya juga. Jadi saya belum dijawab. Bagaimana moderator? Saya tegakkan pertanyaan Anda. Filipi 1 ayat 29a ini mengatakan percaya dikaruniakan atau tidak. Sederhana saja, minta jawab ya atau tidak. Tak jawab saya. Jelas ayat ini secara nyata dibilang, ya, secara nyata. Ya kalau kita lihat ayat ini secara nyata dikaruniakan. Ya. Tetapi bukan kita pegang ayat ini, nanti kita kontradiksi dengan Ibrani 11 ayat 1. Jadi kita harus relevan. Ya harus relevan. Tidak boleh kita hanya ngomong di satu ayat, lalu kita bilang iman dikaruniakan. Pertanyaan saya untuk Pak Esra. Satu, kalau Pak Esra pegang ayat ini, saya tanya ke Pak Esra, ya, bagaimana proses iman itu dikaruniakan? Tadi pertanyaan itu sudah saya jawab. Bagaimana proses iman itu dikaruniakan? Saya bertanya. Oke, anggaplah tadi saya belum mendapat penjelasan. Saya ingin Pak Esra menjawab. Ya nanti kalau menjawab. Ya. Bagaimana iman itu dikaruniakan? Pertama, Allah mengatur supaya orang dengar Injil. Pada saat orang dengar Injil, Allah buka hatinya, lalu Allah mengaruniakan dia iman. Lalu dia percaya. Itu proses. Nah, jadi tidak mengabaikan adanya berita Injil, tidak mengabaikan adanya respon manusia, tapi di balik semua itu ada pekerjaan Allah. Saya tidak menolak. Dan karena ini ada pertanyaan. Jadi bagaimana? Tadi Pak sudah mengakui. Pak tidak menolak. Jadi begini, berarti Pak tidak menolak bahwa ada berita Injil. Lalu setelah itu orang ada respon? Ya, responnya itu. Ya, respon dengan apa? Pertanyaan saya. Orang merespon dengan apa? Dengan percaya kan? Percaya itu apa? Ya. Percaya itu iman. Saudara, perhatikan baik-baik. Sekarang dia bilang percaya itu iman. Tadi saya tunjukkan ini kita pada semua ada percaya, dia bilang itu bukan iman. Tadi Filipi 1 ayat 29. Ya, perhatikan saudara ya. Filipi 1 ayat 29 yang menolak itu iman. Kenapa? Karena di sini hanya bilang percaya bukan iman. Sekarang dia bilang iman itu percaya. Saya hampir nggak tahu mau komentar apa lagi. Ya tadi coba lihat slide kita di situ. Ya, iman sinonim dengan percaya. Ya kalau ada yang bilang sinonim dengan percaya, kenapa Pak bangsa Filipi 1 ayat 29 tadi yang bukan iman? Ya, saya bilang ya betul itu dikaruniakan. Tapi proses dikaruniakan seperti apa? Sekarang mau proses bagaimana iman dikaruniakan atau tidak? Persoalan yang saya mau tanyakan kepada Esra, proses bagaimana iman dikaruniakan? Sebentar dulu. Soal proses itu nomor 2. Sekarang iman itu dikaruniakan atau tidak? Prosesnya sudah jelaskan. Iman itu respon manusia. Dikaruniakan atau tidak? Dikaruniakan atau tidak? Respon manusia. Jadi manusia berespon. Jadi Allah bekerja di belakang. Allah bekerja. Saya percaya itu. Bagaimana caranya? Allah bekerja. Efesus 1 ayat 13. Lalu di dalam dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, ya kamu diselamatkan dan kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan. Proses itu di situ ada kerja antara manusia dan Allah. Kenapa Pak? Yakobus 2 ayat 22. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Melalui perbuatan itu iman menjadi sempurna. Itu iman yang lain Pak. Kalau iman keselamatan dikaitkan dengan perbuatan jadi sesat. Ya Yakobus 2 ayat 22 yang sesat Pak. Karena Pak tidak kutip ayat. Sekarang bukan Yakobus 2 ayat 22. Dia bicara tentang iman, tapi dia bilang iman bekerja sama dengan perbuatan. Iman yang kita bicara ini, iman di sini adalah bicara tentang iman tentang selamat. Kalau iman tentang selamat dikaitkan dengan bekerja sama dengan perbuatan, berarti orang selamat karena iman dan perbuatan. Itu sesat. Salvation by faith. Bukan by faith, by faith and by works.